Aneh, mengapa aura salah satu dari 4 penjaga di luar alam muncul di dunia iblis dan menjerat Cailin Nancy? Apa rencana di luar wilayah ini? Sepertinya perselisihan sipil di klan perlu diakhiri sesegera mungkin, tetapi pria dari Raja Naga Perak dan keturunan dari kehendak Dewa Naga di sekitarnya tidak mudah untuk dihadapi. Di tempat yang jauh, seorang pria parubaya bermandikan jubah naga emas menggelengkan kepalanya tanpa daya. Naga itu perkasa, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya tampaknya berada di atas puncak dunia ini. Pada saat yang sama, di wilayah api tak berujung, ketika Xiao Yan dan yang lainnya bertarung di dunia iblis, ada juga adegan konfrontasi yang mendebarkan. Xiao Yan dan yang lainnya bergegas menuju alam api tak berujung setelah menyelesaikan alam iblis. Sayangnya, perjalanan itu memakan banyak waktu, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa tiba tepat waktu. Wilayah api tak berujung hari ini adalah inti dari aliansi api tak berujung. Seluruh tubuh dilindungi oleh api suci yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa aura jahat biasa dan kekuatan jahat tidak bisa diam-diam mendekat ke sini. Wilayah api yang dibentuk oleh api suci tak berujung itu telah menjadi tak berujung alami bahaya di domain api sangat mengganggu. Aneh, aku selalu gelisah baru-baru ini, dan bahkan dadaku samar-samar. Apakah ada sesuatu yang penting untuk terjadi? Sosok Yun Yun anggun dan lekuk tubuhnya tak tertandingi, di antara bibir dan alisnya, ada sedikit kegelisahan di benaknya. Pada saat ini, Yun Yun sedang duduk sendirian di aula ibu mertua yang tenang, berurusan dengan distribusi pil obat dan sumber daya di Endless Flame Alliance, tetapi kegelisahan yang sangat kuat muncul di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Hal-hal buruk akan segera terjadi. Xiao Yan memimpin sebagian besar orang kuat untuk membantu dunia iblis. Mu Yingying belum terbangun dari retret. Di seluruh area api tak berujung, kecuali lelaki tua dengan tulang, jenderal berdarah dingin, garis keturunan penjaga Xiao Clan, dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, kekuatannya hampir di sini tapi lemah sampai titik perhatian. Untungnya, ada saluran luar angkasa yang menghubungkan 4 tempat lainnya. Jika terjadi apa-apa, 5 kekuatan juga akan saling mendukung. Hei, kakak Yun Yun, ada apa denganmu? Pada saat ini, pintu istana Nyonya dibuka dengan lembut oleh sepasang pergelangan tangan putih bersih, dan sesosok susu merayap masuk. Melihat kekhawatiran di wajah orang cantik di depannya ini, gadis kecil itu mengangkatnya, wajah merah muda dan lembut, wajah imut itu menatap Yun Yun. Ada keraguan di wajah kecilnya, tapi Yun Yun secara alami bisa merasakan kekhawatiran di dalamnya. Di Feng, jangan ganggu adikku. Untuk sesaat, seorang anak kecil yang tampak cerdik masuk ke pintu aula lagi, dan ditegur dengan wajah tegas. Aduh, mengerti. Saudara Tianlong, ayo makan sesuatu yang enak. Kedua lelaki kecil itu menghilang dalam sekejap dan menghilang di sini dalam sekejap. Mereka berdua secara alami adalah roh yang diubah oleh pedang Kaisar Surgawi Tai Chi dan roh pedang. Kekuatan mereka berdua telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi 5 kali lipat, tetapi pikiran mereka tidak berbeda dari rata-rata manusia berusia 10 tahun, anak salah satu kekuatan. Lagi pula, setelah keduanya bergabung, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis biasa tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun dari mereka. Dua anak kecil yang cantik. Melihat kedua lelaki kecil itu pergi, Yun Yun senang sekaligus marah. Cailin, Xiao Xiao, Suner, Xiao Lin, mereka semua telah mencapai hasil positif dengan Xiao Yan, kenapa kamu tidak mau? Xiao Xiao dan Xiao Lin hari ini secara alami mewarisi darah keluarga Xiao, dan mereka tidak mau berada di bawah perlindungan elang dan pergi berlatih sendirian. Namun, keselamatan mereka selalu berada di bawah perhatian Xiao Yan dan yang lainnya, dan mereka disembunyikan. Dengan identitas dan kekuatan garis keturunan mereka sendiri, tidak banyak orang di seluruh dunia 1000 besar akan memiliki identitas asli mereka. Pedang itu berdengung. Bagaimana ini? Tiba-tiba, pada bingkai kayu tempat pedang Kaisar Surgawi Tai Chi diletakkan di samping Yun Yun, pedang ilahi yang diam-diam diletakkan di atasnya mulai bersinar terang, dan seluruh tubuh bersenandung, seolah-olah diprovokasi dan berbahaya. Ayo, aktifkan tingkat kewaspadaan tertinggi di markas besar domain api tak berujung. Tiba-tiba, Yun Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Memegang pedang ilahi, dia memanggil langsung ke penjaga pribadi di luar aula ibu mertua. Ibu, apa yang terjadi? Kedua pengawal itu masuk ke aula,
menatap Nyonya Yun Yun yang tampak bingung, dan langsung bertanya-tanya. Bagaimanapun, tingkat kewaspadaan tertinggi di wilayah api tak berujung membutuhkan keputusan dari pemilik wilayah atau banyak pemimpin tingkat tinggi di wilayah tersebut, meskipun beberapa gundik juga memiliki kekuatan pengambilan keputusan, mereka masih ingin bertanya dengan jelas. Setelah semua, seluruh wilayah api tak berujung tidak memiliki spot kehadiran yang mencurigakan. Cepat dan bersiaplah untuk pertahanan tingkat tertinggi, jika tidak maka akan terlambat, dan semua tanggung jawab akan ditanggung olehku sendiri. Yun Yun tahu lebih baik daripada siapapun bahwa begitu tingkat kewaspadaan tertinggi diaktifkan, sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung akan dikonsumsi. Tetapi dia lebih suka ini adalah ilusi yang diciptakan oleh pedang surgawinya, dan Yun Yun tidak berani memilikinya, keberuntungan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah api tanpa akhir, dan ini adalah kerja keras Xiao Yan. Ya, mendengar suara keras Nyonya Yun Yun, pengawal itu segera mengangguk dan langsung menuju ke kunci ruang rahasia. Kuharap itu delusiku. Memegang pedang ilahi di tangannya, Yun Yun berdiri langsung, dan kekuatan reinkarnasi yang mempesona mulai muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan puncak dari reinkarnasi 5 kali lipat sepenuhnya ditampilkan, dan Lotus melangkah maju dan berjalan keluar dari platform tinggi domain api tak berujung. Untuk sementara waktu, di seluruh domain api tanpa akhir yang tenang, tiba-tiba ada energi api yang tak terhitung jumlahnya memandikan. Lapisan energi api suci dengan warna berbeda menutupi langit dan menutupi medan api yang tak berujung dan melindunginya. Ada lusinan fluktuasi kekuatan api suci yang diisi dengannya. Salah satu kekuatan dalam siaga tertinggi adalah 4 gundik yang dipimpin oleh Suner, Yun Yun, Mu Yingying, Cailin, Xiao Yan dan lain-lain. Menggunakan harga seperti itu adalah kerugian besar. Bagaimana ini? Mengapa kamu menggunakan tingkat kewaspadaan tertinggi di wilayah api tak berujung? Pada saat yang sama, para pemimpin tingkat tinggi dari 3 benua lainnya di bawah wilayah api tak berujung mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke markas wilayah api tak berujung. Untuk menggunakan kewaspadaan seperti itu, apakah karena musuh datang? Integrasikan pasukan dan bergerak lebih dekat ke markas. Untuk sementara waktu, di antara 4 benua, tidak ada gerakan kecuali benua Xuanling, yang menduduki markas, dan benua yang diperintah oleh Putri Xingchen. Banyak pembangkit tenaga listrik yang tinggal di markas merasakan nyala api suci yang mulai mendidih hebat di kekosongan domain api yang tak berujung, dan segera berjalan keluar dari mansion perlahan dan berkumpul di platform tinggi markas. Ibu, ada apa? Beberapa personel tingkat tinggi yang tidak tahu apa-apa melihat sekeliling dan menemukan bahwa di luar kekosongan domain api tanpa akhir, kecuali lapisan awan hitam kedap udara, tidak ada yang aneh, dan mau tidak mau bertanya. Seorang musuh menyerbu. Yun Yun mengeluarkan samar ada tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya yang indah, dan dia menatap awan hitam di kejauhan. Tampaknya sumber senandung pedang ilahi berasal dari mana? Hah, kau sudah ditemukan. Lupakan saja, segel di jurang harus segera dipatahkan oleh Suanyin raksasa. Ayo pergi dan temui orang-orang ini dengan baik. Ladang api tak berujung tanpa pemimpin, aku ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa dilalui orang-orang ini. Untuk sementara waktu, awan hitam di luar wilayah api tak berujung mulai melonjak, dan dalam sekejap mata, awan gelap dilepaskan, sepenuhnya menutupi tubuh besar seluruh wilayah api tak berujung. Gelombang kejahatan yang ekstrim berlama-lama di sekitar wilayah api tak berujung seperti gelombang udara, benar-benar membungkus tempat ini. Itu seperti sangkar di neraka. Di platform tak berujung yang sangat besar, banyak pria kuat berdiri perlahan, bahkan dengan isolasi alam api-api suci, fluktuasi mengerikan yang terus meresap dari awan gelap dan kabut masih menakutkan. Tampaknya fluktuasi kekuatan di dalamnya lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan Xiao Yu. Ras jahat ekstrateritorial. Pada saat ini, banyak eksekutif tingkat tinggi dengan jelas merasakan keseriusan masalah di mata mereka, dan ketika pikiran mereka bergerak, kekuatan reinkarnasi yang agung melekat di sekitar tubuh mereka, siap untuk bertindak sepenuhnya kapan saja. Ledakan. Tuan, segelnya telah dilonggarkan, Anda dapat meninggalkan bea cukai. Segera, di wilayah api yang tak berujung jauh, Putri Xingchen memerintah daerah itu, sesosok yang bermandikan lingkaran cahaya putih murni melangkah ke jurang maut, dan sepertinya ada semacam kekuatan aneh yang melonjak di tangannya.
Lingkaran putih murni itu ternyata mengisolasi yang terakhir dari penemuan dan gangguan aura suci wilayah api tak berujung. Dengan kekuatan yang melonjak dari yang terakhir, di jurang bawah, suara keras dari rantai yang putus mulai muncul, dan roh mengerikan perlahan pulih. Orang ini, dewa setengah jahat Suanyin raksasa, diperintahkan oleh dewa jahat keempat untuk datang ke sini untuk menyelamatkan pembangkit tenaga listrik tertentu. Susu, apakah ini yang disebut markas aliansi api tak berujung, wilayah api tak berujung? Semuanya, keluar dan mati. Pada saat yang sama, sosok aneh tiba-tiba menginjakkan kaki di jurang 10.000 meter di benua Tianxing, dan suara iblis yang mengerikan mengejutkan setiap pembangkit tenaga listrik di benua Tianxing. Bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dengan bantuan dan kecerdasan Suanyin raksasa, yang terakhir mengetahui situasi saat ini dengan sangat baik. Bayangan hitam di jurang maut menginjak jurang maut, tubuh lebar dan kokoh itu setebal dan agung seperti gunung, dan kekuatan reinkarnasi yang agung dan luas meresap ke seluruh tubuhnya. Sekelompok pejabat tingkat tinggi yang dipimpin oleh Putri Xingchen bingung untuk sementara waktu. Bayangan mengenakan jubah gelap dan menakutkan, yang terlihat seperti orang biasa, kecuali bahwa ada makhluk ganas berdiri di atas jubah, dan kulit, daging dan darah, bahkan dengan tekstur yang tidak dapat dibedakan, samar-samar tersembunyi di bawah jubah. Lebih sedikit bekas luka yang bersilangan, dan lebih arogan untuk meledakkan napasnya. Segera setelah bayangan hitam muncul, matanya berubah menjadi mengerikan, giginya yang tajam memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan niat dingin mencapai ekstrim, seolah-olah yang terakhir dan yang disebut klan Xiao memiliki kebencian fana. Putri, melihat fluktuasi kekuatan yang mulai membakar di sekitar putri di depannya, mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah sambil berpegangan tangan. Semut, menghadapi adegan ini dari semua orang, Hei Ying dan Suanyin raksasa mencibir, dan dengan lambaian tangan, banyak pria kuat langsung jatuh ke belakang ribuan meter, dan memuntahkan seteguk darah. Terlalu kuat, seberapa kuat ini? Di kejauhan, markas besar wilayah api tak berujung. Serangan musuh. Pertahanan. Bahkan di hadapan pasukan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang mengepung wilayah api tak berujung, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung tidak panik, di bawah kepemimpinan elit, mereka membentuk garis pertahanan. Orang tua dengan tulang putih, jenderal berdarah dingin, beberapa pembangkit tenaga listrik di klan penjaga klan Xiao, Yun Qi, Yuan Yan, Mu Feng, dan orang kepercayaan lain dari domain api tak berujung, muncul di depan koalisi, kekuatan pada saat yang sama, mengamati langit yang gelap di atas langit yang jauh. Lapisan awan, perasaan yang berat ternyata menekan mereka begitu banyak sehingga mereka tidak bisa bernapas. Pertahanan bersama semua orang, ditambah dengan perlindungan domain api tak berujung, memperlambat kecepatan kabut sihir gelap, tetapi bayang-bayang di jurang benua Tianxing menyerang mereka selangkah demi selangkah. Ini agresif. Banyak pembangkit tenaga listrik merasakan hawa dingin di hati mereka, tetapi mereka semua membuat rencana untuk memecahkan jaring. Jelas, sejak hari mereka memutuskan untuk bergabung dengan Endless Flame Alliance, mereka telah membayangkan situasi mereka sebagai yang paling berbahaya. Namun, yang tidak mereka duga adalah hari ini akan datang begitu cepat. Tiba-tiba, dunia luar dari seluruh langit berbintang menjadi sunyi, tetapi awan iblis seperti darah masih bergulir, dan jumlah pembangkit tenaga listrik yang terkandung di dalamnya mungkin beberapa kali lipat dari pasukan koalisi di wilayah api tak berujung. Bagaimana situasinya? Tidak lama kemudian, Yun Yun, bersama dengan dua saudara laki-laki dan perempuan dari Tianlong, Di Feng, dan lainnya, bertanya kepada Yan Qi dan orang kepercayaan lainnya. Melaporkan ke Nyonya, situasi saat ini tidak optimis. Markas besar wilayah api tak berujung terhubung ke dunia hantu, dunia celestial, dan bahkan dunia iblis. Lintasan ruang angkasa peri api di 4 wilayah semuanya telah disegel sementara oleh sentuhan kekuatan jahat, takut keempat tempat ini juga telah diserang oleh suku jahat asing, dan mereka tidak dapat dilakukan sekarang. Teleportasi luar angkasa, saling mendukung. Kali ini, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan kita. Meskipun kekuatan Yan Qi hanyalah Fighting Immortal bintang 6, bagaimanapun juga, yang terakhir adalah kakak laki-laki Mu Yingying. Selain itu, penempatan pasukan dan jenderalnya cukup misterius, jadi dia memiliki banyak kekuatan. Itu dia, Yun Yun mengangguk, dan kemudian matanya sekali lagi tertuju pada awan ajaib di langit sekitarnya.
Dengan kekuatan di awan iblis itu, jelas bahwa mereka benar-benar dapat menghancurkan wilayah api tak berujung. Mengapa mereka tidak memulai? Melaporkan kepada Nyonya, ada sesuatu yang aneh. Kecuali untuk benua Xuanling, yang merupakan markas besar wilayah api tak berujung, salah satu dari 3 benua lainnya berada di bawah wilayah yang diperintah oleh Putri Xingchen. Tampaknya anak buah mereka dan kuda tidak menanggapi markas sejak awal peringatan. Memanggil, seolah-olah koneksi terputus. Pada saat ini, lelaki tua dengan tulang putih berdiri langsung dan mengatakan hal yang paling aneh. Apa yang mereka, sepertinya menunggu. Keraguan mengalir begitu saja ke dalam hatiku, dan di antara 4 benua yang membentuk wilayah api tak berujung, suara menderu dan ganas yang menutupi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti binatang yang haus darah, muncul sepenuhnya. Tidak baik. Ketika dia melihat adegan ini, Yun Yun tiba-tiba berseru, dan hanya ingin bangun untuk menyelidiki. Energi iblis hitam pekat tiba-tiba menyebar dari wilayah api tanpa akhir. Posisi itu, apakah jurang di benua bintang? Di tempat itu, Xiao Yan sudah mengatakan pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Puff! Dengan munculnya energi jahat ini, api suci yang tak terhitung jumlahnya yang terbengkalai di domain api tak berujung bergerak dengan keras satu demi satu, seolah-olah mereka berada di bawah semacam ancaman fatal, satu demi satu meledak. Sayang sekali sudah terlambat iblis sejati perlahan-lahan melangkah melalui kehampaan dan menyerang markas wilayah api tak berujung. Fluktuasi di tubuhnya bahkan lebih tinggi dari puncak dunia ini. Hahaha, Xiao Yan, pertempuran pertama memang kelalaian kursi ini, tetapi bahkan jika Anda mengalahkan saya, Anda tidak bisa melenyapkan kursi ini, dan membiarkan Anda memenjarakan dan menyegel kursi ini untuk reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi apa? Di sini, ada aura menjijikkan yang unik bagi orang-orang dari klan Xiaomu. Hari ini adalah hari ketika kursi ini rusak, dan kursi ini pasti akan membasuh tanah keturunanmu dengan darah. Di jurang 10.000 kaki, energi iblis mengerikan meningkat, dan sekelompok cahaya jahat berdarah samar-samar tertinggal, seperti matahari terbit berwarna darah yang menyengat, mengambang di langit. Suara sihir yang memekakkan telinga mengejutkan semua orang yang hadir. Suara sihir yang luas dengan mudah muncul dari jurang benua bintang wilayah api tak berujung, langsung menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tirai api mengerikan yang terdiri dari api wilayah api tak berujung miring ke arah jurang seperti hujan, mencoba untuk sepenuhnya menekan dan melenyapkan yang terakhir. Sangat disayangkan bahwa kekuatan api suci ini terlalu pengecut untuk sosok ini. Hampir sebagian besar tirai api tak berujung benar-benar dimusnahkan di tangan Motuo, dan para eksekutif tingkat tinggi di domain api tak berujung dipindahkan. Orang ini, melihat aura jahat di kejauhan, fluktuasi yang terkandung di dalamnya bahkan melampaui pusat kekuatan klan jahat ekstrateritorial yang dikelilingi oleh awan iblis di luar domain api yang tak berujung. Api suci di tubuh Yun Yun berdengung, tanpa sadar dari mengambang keluar dari tubuh. Api suci-suci bergetar, meledak dengan aura menakutkan yang mengguncang dunia, dan itu mengandung rasa bahaya. Sumber bahaya itu datang dari jurang di kejauhan, jelas yang terakhir juga merasakan tekanan besar dari Motuo. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik dunia Buddha legendaris yang telah lama hilang. Motuo. Banyak eksekutif tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung memiliki hati yang dingin, dan bersama-sama mereka melihat jurang tak berujung benua bintang di kejauhan. Dua aura jahat berdiri di sini, Maduo dan Suanyin raksasa. Pada saat ini, mata Motuo yang sedikit merah dan menyusup muncul dengan cahaya ganas yang tak ada habisnya, dan melalui kehampaan, kekuatan jahat yang mengerikan menyapu, mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama penjaga klan Xiao di platform tanpa akhir, tekanannya berlipat ganda, seolah-olah sumber kebencian dan kemarahan ini adalah mereka. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa pada tubuh yang terbungkus jubah hitam legam, bekas luka yang tidak dapat disembuhkan sangat mencolok, dan bekas luka itu tampaknya tersusun dalam semacam tanda misterius. Orang kuat di dunia Buddha, adik Buddha, Motuo. Menurut rumor, bukankah dia dibunuh oleh Xiao Yan, tetua klan Xiao, selama perang antara langit dan bumi? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dan menurut catatan di buku-buku kuno, ketika mereka bertarung, kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi ke-6. Tapi sekarang, bagaimana mungkin bisa menembus reinkarnasi tingkat 8? Ada ekspresi bermartabat di wajah cantik Yun Yun. Mengenai masalah penatua agung klan Xiao,
penjaga dan agen intelijen luar angkasa tahu banyak. Tapi sekarang melihat sosok hidup di depannya, Yun Yun masih menghela nafas. Roh jahat yang merasuki tubuh Mo Tuo bahkan membuatnya merasa sedikit bermasalah. Jika dia dibiarkan menghapus amarahnya, saya khawatir seluruh medan api yang tak berujung akan hancur dalam sekejap. Kejutan besar dan tekanan mengerikan menyapu hati Yun Yun sedikit demi sedikit, dan pikiran linglung memenuhi pikirannya. Tampaknya situasi ini hampir mati, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Di bawah penghancuran kekuatan absolut, semua tindakan tidak berguna. Tahap reinkarnasi ke-8. Kekuatan Modo sendiri dapat sepenuhnya mencuci domain api tak berujung saat ini, belum lagi kekuatan jahat yang berlama-lama di awan iblis di luar domain api tak berujung. Tapi disinilah letak kerja keras Xiao Yan. Sejak Xiao Yan meninggalkannya untuk mengurusnya sebelum dia pergi, bahkan jika dia melakukan semua yang dia bisa, dia tidak akan pernah membiarkan dia menghancurkan tempat ini. Pembangkit tenaga listrik di domain api tak berujung di sekelilingnya melihat sosok Mo Tuo dan sosok jahat yang tak terhitung jumlahnya yang terbengkalai di awan iblis di sekitarnya, dan segera saling memandang dengan cemas. Keputusasaan mulai muncul sedikit demi sedikit di hati semua orang di wilayah api tak berujung, dan kesedihan serta air mata perlahan mengikis semua orang di sini. Tetapi di antara ratusan ribu orang, air mata bukanlah keserakahan yang biasa untuk hidup dan ketakutan akan kematian, tetapi bahkan penuh dengan fanatisme dan kesombongan yang pantang menyerah. Tampaknya bagi mereka, bisa menjadi anggota wilayah api tak berujung telah lama menjadi suatu kehormatan. Sekarang wilayah api dalam masalah, makna melindungi yang pendek di hati pembangkit tenaga listrik ini menjadi semakin jelas. Bahkan jika Anda mengorbankan hidup Anda untuk ini, Anda tidak akan ragu. Tuan, Nyonya, di antara orang-orang tingkat tinggi, ada banyak orang dengan kemarahan menyapu mata mereka, dan mereka berbicara secara langsung, kekuatan tubuh mereka mulai meningkat, dan semangat juang yang mengerikan merembes keluar. Bahkan jika itu adalah pertempuran yang mematikan, mereka tidak pernah mengeluh. Wilayah api tak berujung telah melindungi mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk berkontribusi di dalamnya. Yah, aku di sini. Di wajah Yun Yun, ada senyum pedih dan suram, dan dia berbalik untuk melihat jajaran tingkat tinggi dari domain api tak berujung di belakangnya. Kekuatan pembangkit tenaga listrik ini, bahkan jika beberapa hanya pada tingkat pertempuran abadi, sebenarnya tidak memiliki fluktuasi di mata mereka yang tersentak dan ditakuti. Dia secara alami percaya pada kesetiaan para pemimpin tingkat tinggi di belakangnya. Mereka jelas bukan orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Selama dia memberi perintah, banyak orang kuat yang akan maju dengan gagah berani. Tapi jadi apa? Apakah Anda ingin mereka berkorban dengan sia-sia? Mengorbankan mereka untuk melindungi domain api tanpa akhir? Tentu saja, jawaban ini semuanya negatif, karena tampaknya hanya Yun Yun, Tianlong, Di Feng, dan Tianlong yang dapat secara akurat merasakan kekuatan yang tepat satu sama lain di wilayah api yang luas dan tak berujung. Apa konsep dari 8 kali lipat siklus reinkarnasi? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 7 lapis hanya sebesar semut di tangannya, belum lagi pembangkit tenaga listrik di sekitarnya yang sebagian besar berada di bawah tingkat reinkarnasi lapisan kelima. Jika Anda memesannya sendiri, tidak diragukan lagi itu akan menjadi upaya putus asa untuk benar-benar membunuh harapan terakhir dari wilayah api tak berujung. Jika Xiao Yan ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Ada ribuan pikiran di hatinya, dan tubuh iblis di kejauhan mulai bergetar, selangkah demi selangkah ke jurang tak berujung, dan datang ke platform tanpa akhir. Mu Feng, Yun Qi, Yuan Yan menuruti perintah. Aku akan membuat rute pelarian untukmu nanti, dan kamu akan melarikan diri ke sini dengan bagian dari kekuatan garis keturunan wilayah api tak berujung. Ingat, kamu hanya punya 3 napas waktu. Setelah beberapa saat, mata indah Yun Yun perlahan terbuka, dan ada ekspresi tekad di dalamnya. Pedang suci dan nyala api suci dipegang di kedua tangan, dan kebenaran itu menakjubkan. Ibu, kenapa kamu tidak melawan mereka untuk hidup dan mati? Mata merah Mu Feng dipenuhi dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah bencana seperti itu, tidak ada yang memiliki keinginan untuk mundur, tetapi mengapa nyonyanya? Kekuatan iblis di depannya tidak diketahui, tetapi belum mencapai titik ini. Bukit-bukit hijau yang tersisa ada di sana, jangan takut tidak akan ada kayu bakar untuk dibakar.
Menghadapi keraguan semua orang, Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan mereka terlalu berbeda dari pihak lain selain fakta bahwa Moduo sengaja menyembunyikannya, mereka tidak menyadari kekuatan sebenarnya dari Moduo. Dan bahkan jika itu adalah pertempuran yang mematikan, dengan kekuatan domain api tanpa akhir, tidak ada yang bisa menembus pengepungan. Pertempuran kematian tidak lain adalah pengorbanan yang sia-sia. Dengarkan perintah Nyonyaku. Kamu dan yang lainnya mengawal keluarga Xiao Gui, keluarga penjaga, dan beberapa kekuatan darah yang belum dewasa keluar dari sini. Siap-siap, berdengung. Akhirnya, kesuraman suram muncul di pipi Yun Yun, pedang suci dan api suci menyatu dan terjalin pada saat yang sama, dan cahaya indah dipenuhi dengan energi menakutkan yang mengguncang dunia. Sekelompok semut akan dihancurkan hari ini. Melihat tindakan Yun Yun seperti ini, Suanyin raksasa mencibir, lalu menatap iblis di sampingnya. Adalah bijaksana bagi dewa jahat untuk mengirim dirinya sendiri untuk menyelamatkan Motuo. Dia bisa melenyapkan wilayah api tak berujung tanpa menghabiskan seorang prajurit atau prajurit pun. Serangan di tangan Yun Yun di kejauhan menjadi semakin ganas, dan ada kekuatan penghancur yang samar-samar menyapu, dan seluruh kekosongan bersenandung keras. Bang! Yun Yun mengayunkan pedangnya, dan serangan yang tampaknya ganas itu secara acak dikeluarkan oleh Motuo, seolah-olah serangan kekuatan penuh yang terakhir tampak konyol di matanya. Petik 2. Petik 2. Seluruh langit wilayah api tak berujung jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Pupil banyak pria kuat sedikit menyusut, dan beberapa tidak percaya pemandangan di depan mereka. Mereka mencoba menyeka mata mereka dan mencoba melihat pemandangan ini dengan jelas. Sayangnya, ini masalahnya. Dengan kekuatan puncak dari 5 lapisan reinkarnasi, dikombinasikan dengan pedang suci, api suci dan banyak kekuatan lainnya, pukulan kuat itu dengan mudah dilawan oleh Motuo di depannya. Pergilah. Dalam sekejap, Mu Feng dan yang lainnya mengertakkan gigi, memindahkan tubuh mereka secara instan, dan berjalan menuju beberapa ruang rahasia di markas. Bertarung. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, tidak akan pernah ada pengecut di wilayah api tak berujung. Dan sesaat kemudian, melihat pemandangan yang mengejutkan di depan mereka, banyak eksekutif tingkat tinggi telah membuat rencana di hati mereka, dan tiba-tiba momentum yang kuat dan luar biasa menyapu seluruh domain api tanpa akhir seperti murka langit. Sungguh sekelompok idiot bodoh. Lupakan saja, gunakan saja kekuatanmu untuk menstabilkan hal semacam itu di tubuhku. Setelah Motuo selesai berbicara, seluruh tubuh bangkit, dan sebenarnya ada golem yang keluar, mengikis dunia ini sedikit. Tuan Dewa Jahat, kekuatan kita hanya bisa bertahan selama 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, banyak kekuatan puncak di dunia 1000 besar akan menemukan jejak kita. Pada saat itu, situasi kita mungkin menjadi genting. Apakah Anda mengerti? Ini. Di awan iblis di luar wilayah api tak berujung, Dewa Jahat keempat duduk dengan tenang di kursi batu berwarna darah, dan banyak penjaga dewa jahat dan orang kepercayaan di sekitarnya bingung. Kekuatan hari ini jelas mampu memusnahkan wilayah api tak berujung dalam satu gerakan, tetapi mengapa Lord Evil God bertahan? Jangan terburu-buru. Penghancuran wilayah api tak berujung hanya masalah waktu. Biarkan Motuo menghancurkan wilayah api tanpa akhir. Setelah itu, Xiao Yan secara alami akan menempatkan akun ini di kepala Buddha. Begitu Xiao Yan membuat marah dunia Buddha, itu pasti akan menyelamatkan banyak masalah bagi suku jahat kita di luar wilayah itu. Dan kekuatan dalam tubuh Motuo ini aneh. Hal semacam itu sepertinya bukan kekuatan yang bisa dia kendalikan. Jangan khawatir, Modo tidak lain adalah makananku pada akhirnya. Dewa-dewa jahat Sengming. Suara itu jatuh perlahan. Tetapi tidak ada pembangkit tenaga listrik yang memperhatikan bahwa di ujung awan iblis yang mengelilingi domain api tanpa akhir ini, ada jejak aura iblis hijau yang mendominasi yang dibiaskan secara samar, dan bahkan ada jejak filamen putih murni dari kekuatan suci yang mengikutinya. Dua kekuatan aneh mengejar saya, dan tampaknya mereka mendekati domain api tanpa akhir melalui beberapa cara khusus. Ledakan. Di seluruh domain api tanpa akhir, perang berkecamuk, dan fluktuasi serangan energi yang mengerikan tidak ada habisnya, mengubah tempat ini menjadi medan perang nyata. Hehe, kecemerlangan semut, bagaimana bisa dibandingkan denganku? Melihat raungan dan niat bertarung yang muncul dari seluruh wilayah api tanpa akhir, ada ledakan sarkasme di wajah Moduo,
dan roh jahat golem di belakangnya bersinar terang, langsung menerangi seluruh wilayah api tanpa akhir. Kemanapun Mo Hui pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, dan beberapa pembangkit tenaga listrik Doudi dan Douxian biasa langsung berubah menjadi debu dan jatuh ke tanah. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir bahkan penguasa alam Buddha tidak dapat menandingi. Tidak ada yang tahu rahasianya. Perseteruan klan Xiao akan dimulai perlahan dari sini. Begitu dia mengendalikan hal semacam itu di tubuhnya, apa yang bisa dilakukan klan Xiao yang lebih tua kepadaku? Puncak dari reinkarnasi 5 lapis, pedang dunia peri, api suci, keindahan yang tak tertandingi. Apakah kamu berniat untuk tunduk padaku? Melihat Yun Yun menghalangi di depannya terlebih dahulu, Mo Duo tidak terburu-buru dan tersenyum. Jika orang terkuat di area ini hanya berada di puncak level reinkarnasi kelima, itu benar-benar tidak cukup untuk bertarung sendiri. Kamu bermimpi. Menghadapi penyerahan Mo Tuo, Yun Yun menanggapi dengan dingin. Jika itu masalahnya, mari kita hancurkan bersama. Golem di belakang Mo Tuo mulai melonjak, dan kekuatan sihir gelap miring darinya. Dimanapun menyebar, kekosongan menjadi terdistorsi. Kemanapun ia pergi, apakah itu manusia atau makhluk, ia akan terlibat dalam golem dan menjadi sumber kekuatan yang terakhir. Kamu bukan lawannya. Serangan itu gagal, dan sosok mungil peri bunga muncul secara langsung, menatap tajam pada iblis arogan di depannya. Pada saat yang sama, pola yang hampir ilusi mulai muncul di antara alis peri bunga, yang indah, seolah-olah mengandung semacam kekuatan luar biasa di luar langit dan bumi. Kekuatan apa itu? Pada saat ini, kulit Mo Duo berubah tiba-tiba, sekuat dia, dan dia benar-benar mencium sentuhan maut kesemutan di kulit kepalanya dari pola di tengah alisnya. Kekuatan iblis adalah campuran yang baik dan yang jahat, dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, peri bunga di atas bahu Yun Yun berbicara dengan aneh, jelas itu tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Bergabunglah denganku. Aku tahu bahwa kamu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Bunga. Sekarang, seharusnya ada jejak samar di tubuhmu, cukup untuk mengetahui tentang Dewa Bunga yang legendaris itu. Yun Yun tersenyum tipis dan menghela nafas keruh, dia sepertinya mengumpulkan keberaniannya dan akhirnya mengambil keputusan saat ini. Begitu jalan menuju Dewa Bunga dimulai, kamu akan berhasil menjadi Dewa Bunga yang baru, atau kamu akan gagal, dan kamu akan dihancurkan. Kamu adalah pewaris ke-100. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Fire Elf memandang Yun Yun dengan serius, dan tampaknya setelah Yun Yun menerima warisan kekuatan Master Istana dari Istana Dewa Bunga, pemahamannya tentang Dewa Bunga dan dirinya sendiri telah meningkat pesat. Namun, Yun Yun dulunya diam tentang Dewa Bunga, tetapi sekarang dia sangat aktif, yang membuat peri bunga sedikit terkejut. Apakah ada pilihan lain? Yun Yun tersenyum kecil, senyumnya begitu pedih. Jika memungkinkan, dia lebih suka hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan bersama Xiao Yan dan yang lainnya, dan menjalani kehidupan biasa dan acuh tak acuh, tetapi sayangnya, dalam situasi fana ini seseorang selalu perlu berdiri. Yun Yun bahkan tidak memiliki kepercayaan sedikit pun untuk menerima jalan menuju kediaman ilahi Dewa Bunga, dan demi Xiao Yan, dia juga sengaja menghindari topik ini, jadi dia tidak pernah berinisiatif untuk menyebutkannya, tapi sekarang musuhnya adalah sekarang. Di masa lalu, Xiao Yan selalu menghadapi bahaya sendirian. Sekarang Xiao Yan pergi, sebagai nyonya wilayah api tak berujung, dia hanya bisa memprovokasi tanggung jawab ini. Bang! Bunga elf dengan lembut dituangkan ke alis Yun Yun, dan segera menggambar jejak pola yang indah. Pola jejaknya sangat centil, seolah-olah digariskan oleh darah berwarna-warni, yang bisa disebut pena ajaib. Meskipun tidak ada peningkatan kekuatan Yun Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada beberapa keberadaan misterius dalam jiwanya yang dibentuk oleh jejak pola. Pada saat yang sama, roh bunga benar-benar menghilang. Dan kehidupan Yun Yun sendiri mulai menghitung mundur pada saat pola Dewa Bunga Merah Darah muncul. Dengan kekuatan saat ini, Yun Yun hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan dalam pola Dewa Bunga. Salah satu fluktuasi kekuatan yang sangat halus, samar-samar melalui tanda ini, memandu dirinya ke arah samar tertentu. Di mana, sepertinya ada ujian yang menungguku di Dewa Bunga. Sayangnya, jika kamu ingin pergi ke tempat itu, kamu jelas membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk memotivasi Dewa Bunga, dan dengan kekuatan hari ini, itu secara alami jauh dari mampu melakukannya.
Dan, bahkan jika kamu sampai ke tempat itu, ujian yang harus kamu lalui mungkin tidak terlalu bisa dibayangkan. Bagaimana bisa sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan menjadi sederhana? Berikan benda itu kepadaku, dan aku bisa melepaskanmu. Niat membunuh di mata Mordor berangsur-angsur berubah menjadi keserakahan. Tanpa diduga, pria di depannya ini benar-benar memiliki sesuatu dari kediaman dewa di tangannya. Dewa bunga, dewa bulan, dewa setan, dewa racun, dan banyak lagi. Buku-buku kuno dari dunia seribu besar belum mencatat rumah-rumah dewa yang terkait, tetapi banyak rumah-rumah dewa yang telah diedarkan secara luas oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia seribu besar hanyalah rumor. Apakah ribuan dunia benar-benar memiliki dewa yang berperang? Tidak ada yang bisa tahu, dan tidak ada yang pernah menyaksikan keberadaan Divine Mansion. Mungkin seseorang dengan sengaja membingungkan publik dan membuat rumor tentang banyak dewa, atau mungkin ada dewa yang tinggal di negara yang tidak dikenal dan menonton permainan anak mereka dengan bercanda. Namun, fluktuasi yang baru saja menyembur dari alis Yun Yun hampir lebih tinggi dari pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 kali lipat biasa. Menebak bahwa yang ketiga, Motuo secara alami akan menganggapnya sebagai benda kediaman dewa. Hal-hal dari rumah dewa 1000 kali lebih berharga daripada alat ilahi, atau bahkan api suci. Munculnya rumah dewa sudah cukup untuk menyebabkan kegemparan nyata di seluruh dunia 1000 besar. Karena hal-hal di kediaman dewa kemungkinan besar terkait dengan dewa pertarungan legendaris. Tidak ada yang tahu apa hubungan antara barang-barang dari rumah dewa dan dewa pertempuran, tetapi Motuo memiliki keyakinan yang cukup di dalam hatinya bahwa selama dia bisa mendapatkan barang-barang dari rumah dewa, dia dapat mengambil kesempatan untuk mengingini dunia legendaris. Jika kamu mau, ambil saja sendiri. Yun Yun bergegas ke langit wilayah api tak berujung, dan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya yang seperti batu giok putih. Api dan udara di wilayah api tak berujung tiba-tiba berubah menjadi dunia laut bunga yang berwarna-warni. Dunia laut bunga yang sedikit ilusi itu membuat seluruh wilayah api tak berujung menjadi sangat suci. Sosok Motuo melonjak, energi iblis di seluruh tubuhnya berguling, dan dia datang langsung dari dunia laut bunga. Yun Yun mendengus dingin pada ini, dan bunga suci mulai muncul di antara alisnya, jenis bunga putih yang bukan milik dunia ini perlahan-lahan menutupi tubuh pedang ilahi. Ketika memenuhi seluruh pedang ilahi, energi di antara seluruh dunia tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah hanya ada dunia lunak yang sangat sunyi. Merusak. Tianyin yang megah turun dari langit, sosok cantik dengan rambut panjang berkibar melambai dari udara tipis, dan sinar pedang putih bersenandung melintasi domain api tak berujung. Gelombang kejut yang menakutkan benar-benar menutupi kecemerlangan semua hal, seolah-olah di bawah serangannya, makhluk apapun akan dimusnahkan. Pengadilan kematian. Melihat gerakan putus asa Yun Yun, golem di sekitar tubuh Motuo melonjak bersama dengan tubuhnya, tiba-tiba ada jejak misterius yang menjulang di telapak tangan yang lebar, dan kemudian telapak tangan itu tiba-tiba mengepal, energi iblis merah darah luar biasa, tubuh, dan kemudian pukulan keluar. Dengan pukulan sederhana, serangan dari banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung langsung memusnahkan mereka, dan aura energi merah darah langsung berubah menjadi naga ganas, mengaum dan gemetar, dan bahkan dunia menjadi bengkok. Tidak ada yang bisa menembus pertempuran di atas langit, tetapi setelah beberapa saat, tubuh Yun Yun benar-benar jatuh dari langit seperti bunga yang hilang dan pohon willow. Di seluruh tubuh, pola dewa bunga sepenuhnya melindungi vitalitasnya. Jenis fluktuasi yang dihasilkan oleh pola dewa bunga, bahkan iblis, tidak dapat menyentuh celah itu. Jika dicabut secara paksa, saya khawatir itu akan menyebabkan kekuatan nyata untuk menyerang iblis itu sendiri. Itu adalah kehendak para dewa, dan itu adalah pilihan para dewa itu sendiri. Saya tidak bisa campur tangan sama sekali, dan saya tidak memenuhi syarat untuk campur tangan, apalagi mencabutnya. Ah, pada saat ini, penghinaan dan sarkasme di mata Motuo menghilang sepenuhnya, dan kekuatan membunuh di benaknya tidak dapat ditambahkan, seperti iblis, perlahan-lahan membocorkan senyum panik. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, maka hancurkan. Ibu, wajah kecil dari dua saudara laki-laki dan perempuan Tianlong dan Dilong serius untuk sementara waktu, dan sosok mereka bergerak dalam sekejap untuk mengambil Yun Yun. Adegan saat ini terlalu mengejutkan dan berbahaya. Pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi 8 kali lipat. Yun Yun menghela nafas pelan,
dan dengan lemah melihat kekuatan sihir yang mengerikan di sekitar Motuo di kejauhan. Motuo, area ini saat ini dibuat oleh Xiao Yan, keturunan klan Xiao mereka, tolong lakukan itu. Dewa jahat keempat bersembunyi di awan iblis dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia bermaksud untuk duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Jika itu masalahnya, maka matilah. Membunuh. Modo mengangkat kepalanya seperti tersenyum, melirik dewa jahat keempat dan yang lainnya di awan iblis, dan kemudian melipat tangannya dalam doa. Setelah beberapa saat, di atas tubuhnya, di depan golem, potongan-potongan kitab suci Buddha yang unik ke agama Buddha dibiaskan, yang berisi aura pembunuh berdarah, yang ditransmisikan secara tak terkendali dari tubuhnya. Fluktuasi seperti itu dapat digambarkan sebagai menakutkan. Jelas pada saat ini, Motuo tidak siap untuk menjaga tangannya, tetapi siap menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghancurkan seluruh medan api yang tak berujung. Pesanan Yin Yang, jumlahnya adalah Yin dan Yang. Prajurit 10.000 hantu. Pada saat ini, tersembunyi di domain api tak berujung tidak mencolok, dan sekelompok tokoh di saluran pelarian tidak bisa tidak berbalik tiba-tiba. Dunia ini terserah kita untuk dijaga. Tubuh Mu Feng tiba-tiba bergerak maju, dan dia melambaikan senjata ilahi di tangannya, yang ternyata melepaskan energi jahat yang tak tertandingi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prajurit hantu suram yang tak terhitung jumlahnya melonjak melawan awan iblis di sekitarnya yang terus-menerus mengikis dan mendekat, yang sangat melegakan yang tak berujung, daerah kebakaran, daya parsial. Diatur dalam formasi, kekuatan pola formasi. Wilayah api tak berujung, formasi absolut surga vulkan. Pipi gemuk Yuan Yan bergerak sedikit, dan prasasti inti dicurahkan, yang ternyata mengendalikan kekuatan yang tersisa yang dibentuk oleh lusinan api suci, membentuk dinding perisai api, melindungi wilayah domain api yang tak ada habisnya. Kekuatan jiwa, atribut air, Yun Qi, keluarga penjaga, teknik pertempuran defensif di tangan pembangkit tenaga listrik utama muncul dalam aliran tanpa akhir, bahkan jika itu adalah kecemerlangan kunang-kunang, tidak ada yang menyerah pertarungan. Melihat tindakan begitu banyak orang di depannya Motuo tertawa dengan mudah. Terlalu lemah, dengan kekuatan seperti itu di tangan mereka sendiri, mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai semut. Keturunan klan Xiao, semua orang dari klan Xiao harus mati. Apapun yang berhubungan dengan klan Xiao harus mati. Jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan klan Xiao. Motuo berdiri tinggi di langit, kitab suci golem melonjak ke seluruh tubuhnya, dan di seluruh medan api yang tak berujung, ada medan iblis kental dan ekstrim yang memancar keluar. Berdiri di puncak alam iblis, Motuo seperti seorang kaisar yang berdiri di ujung sungai waktu yang panjang, memandang ke bawah ke seluruh dunia dengan acuh tak acuh dan arogan. Alam iblis sangat besar, seperti lautan energi iblis yang menghubungkan pintu masuk neraka. Setelah terkikis olehnya, tampaknya hanya ada situasi tanpa harapan yang menunggu semua orang.